bisa ceritain. Kalau gitu gimana kalau Mbak ikut sama Ibu? Saya Ya. nggak mau ngerepotin. Enggak, Mbak nggak Ibu nggak merasa direpotin Mbak. Nggak tahu. Setiap lihat dia hatiku jadi sakit. Aku seperti lihat si bejat itu. Tapi aku tahu dia itu nggak berdosa. Aku udah muak. Aku udah nggak tahan semua ini. Di rumah aku jadi tertekan. Aku bisa gila kalau begini terus. Aku udah nggak tahan sama semua orang di rumahku. Aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Aku udah nggak ada gunanya lagi di rumah. Kesha, ku tinggalkan. Hidupku tak menentu. Aku tak membawa uang yang banyak. Sampai akhirnya aku kenal seseorang. Namanya Tante Vivi. Mbak, kenapa Mbak? Nggak apa-apa tante. Tadi kenapa? Nggak apa-apa tante. Mbak ada masalah? Ada apa Mbak? Nggak ada apa tante. Mbak di sini sama siapa? Saya sendiri. Tujuan Mbak di sini ngapain? Saya nggak tahu tante. Saya nggak punya tujuan. Sekarang Mbak tinggalnya di mana? Saya minggat dari rumah. Emangnya ada apa? Saya punya banyak masalah. Saya nggak bisa. Masalah apa Mbak? Saya nggak bisa ceritain. Kalau gitu gimana kalau Mbak ikut sama Ibu? Saya Ya. nggak mau ngerepotin. Enggak, Mbak Ibu nggak merasa direpotin Mbak. Nggak tante, saya nggak mau ngerepotin tante. Tante Vivi menawariku pekerjaan. Kebetulan banget, memang aku sedang butuh pekerjaan. Dia mengiming-imingi aku dengan uang yang banyak. Waktu itu, aku langsung mau saja. Aku nggak tanya macam-macam pekerjaan apa itu. Yang penting aku dapat duit. Sekarang Cindy ikut Tante ya. Ya? Ya? Sebentar. Nanti kita tunggu Tante. Nah, itu ada taksi. Ada taksi yuk. Ternyata aku dibawa Vivi ke sebuah lokasi. Hidup Cindy semakin terjerumus ke dalam jurang kenistaan. Keputusannya untuk angkat kaki dari rumah malah membawanya ke dalam kehidupan malam. Akankah Cindy sadar dan kembali ke pangkuan orang tuanya? Ataukah Cindy akan terus berjuang untuk menaklukkan kerasnya kehidupan di luar sana? Ya ampun, aku dijadikan wanita penghibur. Sebenarnya aku nggak mau. Aku benci dengan laki-laki hidung belang. Halo. Tempat Oke. apa ini tante? Udah nanti kamu tahu sendiri. Ini kenalkan dulu ayo teman-temannya. Siska. Nah, Cindy. sekarang kamu duduk dulu sini ya. Duduk dulu sini. Tolong Sinta temani dulu ya. Sebentar ya. Ini tempat apa tante? Ya nanti kamu juga tahu. Sebentar nanti Tante cariin kerjaan buat kamu ya. Tunggu ya. Kita kerja apa sih di sini? Halo. Ya nih. Ini loh Om. Barang-barang ini. Masih seneng deh Om. Iya. Lupa awalnya. Tenang dulu ya. Cindy. Adi. Apa sih? Kamu ada ada. Urusan aneh pusing. Gimana? Om, tunggu sebentar. Ini karena barang baru Om. Jadi Om sabar ya. Oke, selesaikan. Nanti saya kasih tahu. Cindy. Kamu itu nggak tahu diri. Sekarang kamu mau nggak ngelain Om ini? Hah? Kalau nggak kamu pergi sana jadi gelandangan. Tante nggak mau peduli. Mau nggak kamu? Kamu tunggu di sini.
Om, sekarang silakan Om. Udah beres, Mi. Udah beres. Jangan lagi kecelakaan saya loh, Mi. Iya, iya. Om boleh sekarang. Saya langsung pulang. Servisnya memuaskan Om, silakan Om. Ayo, Cindy. Ayo, sini. Ayolah. Gak apa-apa. Udah, kamu kerja seperti itu. Gak apa-apa. Tapi hidupku sudah rusak gara-gara si bejat itu. Aku nggak peduli lagi. Toh sekarang atau nanti hidupku akan tetap sama. Gak ada lagi yang peduli aku mau apa. Jadi ku nikmati saja pekerjaan itu. Semenjak itu hidupku memang serba cukup. Apa yang aku mau bisa aku beli. Tapi aku merasa ada yang kosong dalam hidupku. Kalau tidur, aku menjadi primadona di tempat lokalisasi itu. Melihat peluang itu, Vivi memindahkanku ke sebuah diskotik. Istilahnya memang naik kelas. Aku juga nggak keberatan. Toh, uang yang kudapat juga makin banyak. Pelangganku semakin berkelas. Sampai suatu hari, waktu aku keluar diskotik dengan salah satu pelangganku, nggak sengaja aku melihat Rini bersama teman-temannya. Saat yang bersamaan, dia juga melihat ke arahku. Dia berlari mendekatiku. Wajah Rini saat itu marah sekali. Aku bertengkar dengan adikku. Adikku Rini memakiku. Dia bilang aku gak punya moral karena aku jadi pelacur. Ditampar dia. Kak Cindy, Rini, kakak ngapain di sini? Pelacur kakak. Jaga mulut kamu. Dia nggak tahu perasaanku selama ini. Jadi dia nggak berhak hakimin aku. Sampai akhirnya Rini keceplosan memberitahuku tentang kondisi keluargaku dan anakku. Tapi kamu nggak tahu apa yang telah dilakuin papa sama aku. Kamu jadi nggak berhak ngomong kayak gitu, Ren. Dan asal kakak tahu aja ya, Keisha anak kakak terlantar di rumah, sakit-sakitan lo nggak? Keisha, kemana aja kakak selama ini ya? Dasar kakak tuh wanita ya. Keisha gimana, Ren? Hah? Nggak tahu deh. Serang kakak sekarang. Ini yang membuatku shock dan merasa bersalah. Keisha ternyata menjadi anak yang sakit-sakitan. Parahnya lagi, dia kini terlantar. Keluargaku benar-benar dalam kondisi terpuruk. Si bejat itu ternyata kabur dengan wanita lain. Ya Tuhan, aku nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaan ibuku. Aku bingung, apakah semua ini karena kesalahanku?
Apakah semua ini terjadi karena karmaku? Aku benar-benar menyesal. Aku sibuk dengan segala macam maksiat. Tapi keluargaku yang jauh di sana sedang menderita. Keisha juga sakit-sakitan. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus berhenti menjadi wanita penghibur dan kembali kepada keluarga dan anakku? Atau aku tetap menjadi wanita penghibur dengan tak mempedulikan keluargaku seperti dulu, seperti mereka.